Ya, shalom saudaraku, teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Nah, teman-teman, ada lagi satu ini dari seorang muslim yang mengomentari video YouTube saya. Dan komentarnya ini teman-teman intinya sama, tetapi terbolak-balik. Dari cara nyusun kalimatnya aja membingungkan, ya. Jadi setiap kata apa yang dia sudah sebutkan diulang-ulang terus. Dan akhirnya saya cuma bisa mencap orang ini sebagai orang-orang yang belum sembuh, alias apa namanya, ODGJ ya. Karena di dalam komentarnya ini dia selalu menggunakan narasi-narasi tentang binatang. Dan ini tidak bagus teman-teman ya. Karena kualitas seseorang itu bisa dilihat dari cara dia berbicara. Kalaupun dia cara menulisnya seperti ini, berarti hatinya ini adalah hati yang jahat. Benar apa kata Alkitab bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati dan itu menajiskan orang. Artinya begini, kalau mulutnya memperkatakan kalimat atau perkataan-perkataan yang tidak pantas, maka hatinya itu adalah hati yang jahat. Dan memang orang semacam ini sudah didoktrin oleh kitabnya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu jahat di mata dia, ya, di matanya. Yang seperti itulah. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini intinya cuma satu, tapi dibolak-balik ini ya teman-teman ya. Ya. Dia bilang saya berhalusinasi, padahal dia sendiri berhalusinasi untuk menyusun kata atau kalimat saja susahnya minta ampun. Sukarnya minta ampun. Nah, tapi ini saya akan jawab, tidak apa-apa. Ini bagus juga karena ini pentingnya. Saya coba buatkan dalam satu draft dalam Word saya. Intinya cuma seperti ini ya teman-teman ya. Yesus menebus dosa. Dosa siapa yang ditebus? Iya kan? Kemudian dia tulis begini ya. Ada seorang yang bernama David ya, dan juga anaknya bernama Robert. Nah, saya sampai geleng-geleng kepala melihat pertanyaannya ini. Dosa David yang mana yang ditebus oleh Yesus dan dosa Robert yang mana yang ditebus oleh Yesus? Heran dengan orang-orang seperti ini. Oke, ya teman-teman. Mari kita mulai ya teman-teman ya. Nah, kita harus pada satu titik bagaimana tentang kehidupan manusia itu. Nah, pada prinsipnya kita harus sepakat dulu bahwa manusia itu orang berdosa dan telah berdosa. Ya, kalau kita pelajari di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-16, 19 ya, dan mulai dari Kejadian pasal 3 itu kita bisa melihat kronologi tentang kejatuhan Adam dan Hawa, di mana Hawa melanggar dan memakan buah yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh memakannya, sehingga dari hasil mereka memakan buah itu mereka terusir dari Taman Eden ya. Jadi Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan. Nah, kita harus sepakat dulu ini bahwa semua orang itu sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 di situ dijelaskan bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang itu telah hilang kemuliaannya. Kemuliaan yang dulunya dimuliakan oleh Tuhan dan Tuhan memandangnya itu adalah manusia yang perfect, yang sempurna, sekarang tidak memiliki kemuliaan lagi alias berdosa. Kemudian Roma 3 ayat 10 juga dijelaskan di situ bahwa
seperti ada tertulis ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini menggambarkan bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang benar. Kemudian Mazmur 51 ayat 7 dikatakan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini adalah ungkapan dari Daud. Dia menggambarkan bagaimana dirinya ketika masih di dalam kandungan, dia sudah dicap sebagai orang yang berdosa. Jadi intinya adalah semua orang berdosa, tapi hanya ada satu yang sempurna, yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah pemberi kehidupan yang kekal. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat kisahnya Daud ini luar biasa teman-teman ya. Daud itu menggambarkan bahwa sejak awal keberadaannya sebagai manusia di dalam kondisi yang ada dalam kandungan, dinyatakan bahwa dia sudah berdosa. Jadi tidak ada seorang yang sempurna, tidak ada seorang yang dimuliakan, tidak ada seorang yang hidup kudus, semuanya sudah rusak, hanya satu yang hidupnya benar, kudus, dimuliakan, dan penuh dengan kemuliaannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga harus tahu bahwa dampak dari dosa Adam ini itu luar biasa kawan-kawannya. Luar biasa. Akibatnya ya selain mereka terusir dari Taman Eden, maka yang dialami adalah penderitaan, kerja keras, kutuk atas bumi, terus susah payah untuk mengandung bagi Hawa, ya. Kemudian mereka harus berpeluh. Nah, kita bisa membacanya di dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 19. Dan ini kata Alkitab adalah ketetapan dari Tuhan sampai dengan hari ini. Ya, sampai dengan hari ini. Kalau kita baca juga di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, di situ dikatakan bahwa tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Jadi dosa dari Adam dan Hawa itu berakibat fatal di dalam kehidupan manusia sampai saat ini. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23 seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua manusia yang ada di dunia ini berada dalam kondisi berdosa dan membutuhkan keselamatan. Jadi setiap manusia membutuhkan keselamatan. Ya, akibat dari dosa Adam dan Hawa ini, yang kedua adalah terputusnya hubungan yang intim dan harmonis antara manusia dengan Allah. Hubungan yang sebelumnya akrab, intim, lalu terpisah, terputus. Karena mereka tidak lagi berada di Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan, mereka sudah diusir. Kemudian yang ketiga, akibat dari dosa Adam dan Hawa ini adalah manusia mengalami kematian. Baik itu kematian secara jasmani, kematian rohaninya, kematian kekal atau maut. Dan teman-teman, kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya untuk memulihkan hubungan yang terputus ini, manusia mencari cara untuk membangun kembali komunikasi dengan Allah. Jadi kalau kita baca di dalam perjanjian lama, maka kita akan dapati bahwa nenek moyang dari bangsa Israel mencari jalan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan apa? Dengan mengorbankan hewan yang tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga harus hidup dengan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Allah. Dan akhirnya teman-teman, sampai hukum Musa, hukum Taurat diturunkan, orang masih saja tetap kecenderungannya berbuat dosa. Dan hukum-hukum Tuhan sudah ditunjukkan, sudah diberitahukan kepada orang-orang Israel
dan orang Israel tetap masih saja melanggar aturan yang Tuhan sudah buat tersebut. Dan akhirnya muncullah satu orang yang tampil sebagai juru selamat, yaitu Yesus. Dia yang menggenapi hukum-hukum yang Tuhan sudah turunkan itu lewat Musa. Dia juga menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya untuk hidup bersamanya di dalam kerajaan sorga. Nah, ini dia yang menjadi kepercayaan dari orang-orang Kristen sampai dengan hari ini. Nah, kalau pertanyaan yang ditanya oleh berapa nih? Bro 1368 ini, dosa yang mana yang ditebus oleh Yesus Kristus? Yang pertama saya mau jawab bahwa dosa warisan Adam. Nah, ingat, dosa warisan Adam ini itu mengakibatkan penderitaan, kutukan, kerja keras, susah payah di dalam melahirkan. Dan ini adalah ketetapan dari Tuhan sampai dengan hari ini. Nah, kalau ditanya dosa mana yang ditebus oleh Yesus Kristus, maka dosa warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ini, itu yang ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 5 ayat 12 ya. Roma 5 ayat 12 dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa masuk melalui Adam. Akibat dosa ini adalah maut. Dan maut ini menjalar sampai manusia. Nah, Yesus datang, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, itu menebus kita dari dosa maut ini, dosa kekal ini, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, hidup di bawah maut, hidup di bawah kematian kekal, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia. Nah, apa tujuan utama Yesus untuk menebus dosa manusia? Yang pertama, dia memberikan kehidupan kekal dan keselamatan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua adalah memulihkan, mendamaikan antara Allah dengan manusia. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11, 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Kemudian juga ada Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Di situ dipulihkan hubungan yang sebelumnya retak dengan Tuhan, dipulihkan kembali. Kemudian tujuan utama penebusan dari Yesus adalah pengampunan dan membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan hidup di dalam kasih karunia. Itu sebabnya kita sekarang ini hidup di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat atau di bawah perhambaan dosa. Nah, iya kan? Makanya sampai hari ini orang Kristen kenapa enggak mempersembahkan lagi persembahan seperti membawa kambing domba, ya membawa lagi hewan-hewan yang tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena orang Kristen sudah ditebus oleh darah Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan penebusan ini kekal untuk selama-lamanya, hanya sekali, teman-teman ya, yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi Yesus menebus manusia itu dari dosa warisan, sehingga dari dosa warisan ini kita beroleh kepastian keselamatan. Kita yang sebelumnya tidak beroleh keselamatan atau menuju kepada maut, oleh Yesus kita ditebus sehingga kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah ya. Jadi apa tujuan Yesus menebus dosa manusia? Yang keempat adalah Yesus mau menyatakan bahwa Allah mengasihi manusia, tetapi dia juga adil. Dosa harus tetap dihukum, tetapi orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Nah, sekarang kalau pertanyaan Mas Bro begini, dosa David dan Robert yang mana yang ditebus oleh Yesus? Dengar ya.
Penebusan Yesus sekali untuk selama-lamanya, kawan. Ya, kalau kita baca di dalam Ibrani, saya bukakan dulu buat setiap saudara ya. Jadi penebusan Yesus hanya sekali dan tidak diulang-ulang ya. Ya, Ibrani 10 ayat 10 dan 14 ya. Dan oleh kehendaknya inilah kita telah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Hanya satu kali saja untuk selama-lamanya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Nah, ada banyak ayat ya yang saya lihat di dalam Alkitab, tapi saya ambil saja hanya beberapa. Ibrani 9 ayat 12 dan 28 dikatakan seperti ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan olehnya ia telah mendapat pelepasan yang kekal. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, jadi David dan Robert tidak ditebus lagi oleh darah Yesus, ya, karena darah Yesus itu cuma sekali untuk selama-lamanya. Tetapi yang harus dilakukan oleh Robert dan David adalah pertama, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Alkitab bicara hanya di dalam Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, Yesus adalah Juru Selamat yang hidup dan harus dipercayai oleh David dan Robert. Yang kedua, David dan Robert itu harus bertobat dengan sungguh-sungguh serta lahir baru di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, David dan Robert perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pemberi hidup yang kekal. Yang kedua adalah bertobat dengan sungguh-sungguh dan lahir baru di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah mengakui setiap dosa di hadapan Tuhan. Ingat, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia adalah pemberi hidup yang kekal. Oke ya. Pertanyaanmu, Mas Bro, saya sudah jawab ya. Tolong kalau buat pertanyaan jangan selalu yang diulang-ulang ya. Dari sinilah saya bisa melihat kualitas Anda seorang penanya muslim yang kurang waras, dan Anda harus diobati. Makanya Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya ya. Tuhan memberkati.